Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, datanglah Yesus dari Galilea ke sana untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang mesti dibaptis olehmu, masakan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab kepadanya, katanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat sore semuanya. Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik semua. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita semua, siapapun itu, pasti memiliki identitas diri yang menunjukkan siapa diri kita. Paling mudah caranya bagaimana? Anda ambil dompet Anda, ya kan? Lalu lihat KTP. Di sana ada nama, ada pekerjaan, ada tempat tinggal, ada agama juga kalau di Indonesia, ya, bahkan status, ya. Statusnya apa? Dan identitas ini menjelaskan siapa diri kita. Kalau kesulitan bilang ke orang lain, diberikan aja KTP, maka Anda sudah tahu, oh, orang ini itu namanya ini, dari sini, dari sana. Kalau kehilangan KTP, apakah identitas kita hilang? Ya? Tidak, kita tetap punya, kita tetap ingat siapa kita, orang tetap mengenal kita. Tapi hanya kita tidak punya bukti bahwa kita itu adalah orang yang bernama ini atau itu. Dan semakin kita tua, identitas itu bertambah. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari lihat samping kiri kanan, ya kan, ada identitas yang tidak tertulis di KTP. Mungkin orang tua, ya. Ini mesti pelajar. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari lihat samping kiri kanan, ya kan, ada identitas yang tidak tertulis di KTP, mungkin orang tua, ya. Ini mesti pelajar, mahasiswa, ini ada yang pekerja, ada yang siapapun itu, ya. Tidak tercantum, sesuatu yang lebih personal, lebih mendalam, sesuatu yang juga itu menjadi penunjuk siapa diri kita. Dan juga bagi kita orang Katolik, kita itu sebenarnya juga punya identitas. Identitas yang kita terima ketika kita semua itu menerima baptisan. Baptisan itu tidak hanya kita menjadi anggota gereja, tetapi itu adalah identitas yang baru. Kita semua dimateraikan, dicap menjadi milik Tuhan. Kita semua menjadi murid-muridnya. Dan baptisan itu juga yang saya yakin mengumpulkan kita semua untuk hadir di tempat ini pada sore hari ini. Gereja hari ini merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Sebelumnya ada Epifani, sebelumnya lagi ada pesta Natal. Dan ketiganya itu sama, mau mengajak kita untuk masuk semakin dalam mengenal identitas Yesus ini siapa. Orang yang telah membuat heboh sejak kelahirannya.
dan akhirnya juga membawa kita untuk berani mengikuti Dia. Dalam Injil Matius yang kita mendengarkan kisah pembaptisan Yesus, dan fokusnya itu adalah pada pengakuan Yesus adalah anak Allah. Pengakuan yang pertama diberikan oleh Yohanes Pembaptis. Dia ini tidak mau membaptis Yesus pada awalnya, tetapi Yesus mengatakan bahwa pembaptisannya harus terjadi untuk penggenapan sabda Tuhan. Ini sudah kita dengarkan di dalam bacaan pertama, kisah Nabi Yesaya mengatakan bahwa penggenapan sabda Tuhan itu ada di dalam diri Yesus. Maka akhirnya Yohanes pun mau membaptis Yesus. Yang kedua yang lebih penting adalah pengakuan identitas itu dari Allah Bapa sendiri. Allah Bapa mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Baptisan Yesus ini pemakluman dari Allah Bapa siapa Yesus itu sendiri. Dan lebih dari itu, dalam pembaptisan Yesus ini juga menjadi simbol bahwa Yesus mulai perutusannya. Kita sering bertanya bahwa tahun-tahun sebelumnya apa yang terjadi dengan Yesus? Ada yang mengatakan sebenarnya itu adalah tahun-tahun yang tersembunyi. Kita tidak jelas apa yang terjadi dengan Yesus. Injil tidak pernah berkata apapun. Tetapi kita baru tahu setelah pembaptisan, itu kita melihat Yesus berkarya di dalam perutusannya sampai nanti wafat dan bangkit. Maka baptisan Yesus itu menjadi perutusan yang baru bagi dia. Yesus dipercaya untuk membawa warta kegembiraan pada semua orang. Ini adalah makna dari pembaptisan Yesus. Maknanya bahwa Yesus diutus. Maka bagi kita semua yang ada di tempat ini, apa yang bisa kita refleksikan? Bagi saya pribadi, baptis tidak hanya menambahkan identitas yang baru. Kita sudah menjadi orang tua, misalnya saya sebagai romo, biarawan biarawati, pelajar, lalu dibaptis, oh kita jadi tambah orang Katolik. Tidak hanya menambah identitas, tetapi baptis itu adalah dasar identitas. Karena menginspirasi identitas kita yang lain. Dengan dibaptis, kita akan menjadi seorang mahasiswa yang lebih rajin, menjadi orang tua yang lebih kristiani, menjadi karyawan pekerja yang lebih total karena baptisan itu. Itulah yang menjadi pembeda, itulah yang menjadi karakter. Maka Paus Santo Ignatius mengatakan bahwa baptis itu adalah kelahiran kembali menjadi manusia baru. Kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Baptis itu juga membuat kita masuk ke dalam komunitas umat beriman. Ada yang pernah bertanya kepada saya, Romo, apakah saya itu bisa percaya pada Yesus tapi tanpa dibaptis Katolik? Saya pikir-pikir ya tentu bisa saja. Yesus diimani oleh siapapun secara individual itu adalah hak setiap orang. Hanya berbedanya di sini. Baptis dalam gereja Katolik itu menjadikan kepenuhan dalam hidup Kristus. Karena kita mengimani Kristus seturut ajaran gereja Katolik yang diwariskan turun-temurun sejak para rasul. Dan yang terakhir, yang paling utama bagi saya, rahmat baptisan itu menguatkan dan mengutus kita untuk membawa Kristus ke dalam hidup kita sehari-hari. Baptis pada akhirnya membawa proses perubahan yang terus-menerus. Mungkin Anda juga ingat nama baptis Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Itu ada maknanya ya. Nama baptis itu tidak main-main. Itu tentu ada harapan di sana. Ada makna bahwa kita bisa mengikuti nama santo santa yang disematkan dalam baptisan kita. Maka sebagai penutup saya mengajak Anda berefleksi. Dari sekian banyak identitas itu, apakah identitas sebagai orang Katolik yang kita terima di dalam baptisan itu telah menjadi identitas yang utama dalam hidupku, yang menginspirasi
dalam aku bertindak, berbuat, dan dalam hidup sehari-hari. Perayaan pesta pembaptisan Tuhan ini mengawali gereja memasuki masa biasa. Ini juga mengajak kita untuk masuk ke hidup biasa, hidup rutin kita sehari-hari, tetapi dalam semangat dan rahmat sakramen baptis. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala.